Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat biologi, hari ini aku mau kasih tutorial gimana cara pakai virtual lab yang udah aku bikin, yaitu tentang identifikasi tanaman lumut atau Bryophyta. Nah, bab ini tuh ada di bab lantai ya, di kelas 10 SMA. Nah, buat kalian yang pengen bikin virtual lab, mungkin ini bisa jadi salah satu inspirasi buat kalian semua. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Cekidot. Jadi yang harus kita buka itu pertama adalah Flash Player Pro, karena aku bikin ini pakai aplikasi Adobe Animate. Jadi aku ekspor ke file yang bisa dibuka di Flash Player Pro. Pertama yang harus kita lakuin itu kita ekstrak dulu file yang udah di-convert dari Adobe Animate itu, terus baru bisa kita buka di Flash Player Pro. Jadi langsung kita buka aja guys filenya, kita tunggu. Nah, jadi ini tampilannya. Aku udah save filenya di sini dengan nama Virtual Lab. Langsung kita klik aja. Jadi ini tampilan awal dari aplikasinya. Layarnya kita perbesar ya. Kita klik tanda di atas itu buat full screen. Jadi kita full screen ya tampilannya. Oke, kita bisa lihat di sini judul, terus ada tombol play, kita klik play. Oke, di sini ada 5 menu utama. Jadi ini efeknya itu kalau kita klik itu akan bergerak seperti ini. Nah, ini ada kompetensi, ada materi, ada praktikum, evaluasi dan juga profil pembuat. Kemudian di situ ada tombol navigasi, tombol home dan sound. Kita coba ya ke kompetensi. Nah, di sini ada tombol kompetensi inti. Di sini ada 1.3 dan 1.4, di mana 1.3 itu tersaji di dalam teks secara lengkap dan 1.4 tersaji juga di dalam teksnya. Kemudian kita beralih ke kompetensi dasar ya. Nah, di kompetensi dasar ini saya mengambil bab lantai dengan KD-nya itu 3.7 dan juga 4.7. Kemudian ada indikator. Di sini ada 5 indikator yang akan diterapkan dalam praktikum virtual lab ini. Kemudian kita pencet tombol home ya untuk kembali ke menu utama dan kita melihat bagian dari materi. Nah, di sini ada beberapa atau sedikit materi tentang Bryophyta ya. Nah, kemudian kita bisa pencet tombol next itu tanda panah untuk pindah ke materi selanjutnya, yaitu terkait dengan ciri-ciri umum pantai, klasifikasi, morfologi dan juga contoh dari tumbuhan Bryophyta. Kita kembali ke home, kemudian kita mulai untuk melakukan praktikum dengan menekan tombol praktikum. Di sini tersaji alat bahan, tujuan, kemudian cara kerja. Di situ ada tombol mulai persiapan untuk memulai praktikum. Kita klik ya. Oke, di sini ada alat dan bahan. Ambil alat dan bahan pada rak, kemudian letakkan di atas meja. Ini ada mikroskop, ada kaca preparat, penggaris, cutter, pipet tetes, loop dan juga air aquades. Kita klik lanjut ya untuk memulai praktikum. Nah, di sini disajikan ada ekosistem hutannya, di mana kita disuruh untuk mencari 3 kelas dari tumbuhan lumut yang berbeda, yaitu lumut daun, lumut hati dan juga lumut tanduk sesuai dengan habitatnya. Nah, kita klik sembarang tempat yang kira-kira ada di mana nih lumut yang kita cari ya. Kita coba klik di sembarang tempat. Kalau ternyata sampelnya tidak muncul, berarti tidak ada. Nah, ternyata muncul, berarti ada di dekat pohon-pohon yang lembab. Kemudian kita cari lagi sampel yang kedua ya. Sampel yang kedua kita cari di sekitar batu. Nah, ternyata ada lumut ya. Kemudian kita cari lagi satu lagi dari 3 kelas yang berbeda. Nah, kita temukan di rawa-rawa. Kemudian setelah itu kita klik lanjut. Setelah itu di sini kita dihadapkan pada identifikasi masalah ya, dengan mencocokkan gambar lumut sesuai dengan namanya. Lumut daun, Bryophyta, lumut hati dan lumut tanduk. Kita lihat di sini ada lumut hati. Kemudian ini gambar lumut daun dan juga yang terakhir gambar lumut tanduk. Kita klik lanjut jika sudah sesuai jawabannya ya. Di sini kita masuk pada kegiatan praktikum, akan mengamati tumbuhan dengan cara mengklik lumut untuk memperbesar ya. Nah, jadi di sini ada 3 kelas yang sudah kita temukan. Nah, kita lihat, kita zoom seperti kaca pembesar. Kemudian setelah kalian selesai mengamati, kalian bisa mengklik tombol lanjut. Kemudian kita next lanjut.
kita masuk ke kegiatan yang kedua, yaitu identifikasi anatominya. Nah, kemudian di sini ada langkah kerjanya, disuruh menyayat sebagian tanaman lumut hati ya, menggunakan cutter. Dengan cara mengklik cutter, kemudian letakkan sampel tersebut di atas kaca objek dengan cara mengklik sampel. Kemudian ditetesi cairan aqueous menggunakan pipet tetes dengan cara mengklik gambar pipet tetes. Setelah itu, untuk mengamati anatomi dari tumbuhan tersebut, klik mikroskop. Nah, di sini ada amati bagian dari kapsul Marsantia sp ya, dengan perbesaran yang berbeda. Di sini bagian kapsulnya, gambarnya, dan ini perbesaran 40 kali ya. Kita bisa klik zoom in untuk melihat lebih besar. Nah, jadi ini bagian kapsul dengan perbesaran 100. Kalau kita rasa pengen kecilin, kita bisa zoom out lagi perbesarannya. Kita zoom in lagi. Kalau dirasa kurang besar, kita zoom in lagi. Nah, di sini adalah perbesaran yang paling besar ya, 400 kali. Nah, setelah kalian selesai mengamati dari berbagai perbesaran bagian kapsul ini, kita bisa lanjut ya. Di sini masih Marsantia sp, tapi bagian antheridiumnya ya. Nah, bagian antheridium atau alat reproduksinya di perbesaran 40 kali. Kita zoom in ya. Nah, ini perbesaran 100 ya, lebih dekat lagi, lebih detail lagi gambarnya, dan ini perbesaran 400. Setelah kalian menentukan bagian-bagiannya, kalian bisa mengklik lanjut, dan ini masih Marsantia tapi bagian archegoniumnya. Nah, ini perbesaran 40 ya. Kemudian kita zoom in. Ini adalah perbesaran 100 dan ini perbesaran 400. Kita klik lanjut. Kita masuk ke identifikasi yang kedua, identifikasi anatomi, yaitu bagian lumut daun menggunakan cutter dengan cara mengklik gambar cutternya. Kemudian sayatannya itu diletakkan di kaca objek dengan cara mengklik gambar sampel. Setelah itu tetesi cairan aqueous menggunakan pipet tetes dengan cara mengklik gambar pipet tetes. Setelah itu kita klik mikroskop untuk mengamati anatomi dari tumbuhan lumut. Nah, di sini bagian dari kapsul dari Polytrichum spesies dengan perbesaran yang berbeda. Kita zoom ya, ini perbesaran 400. Nah, ini perbesaran 400-nya. Kita bisa menentukan di sini bagian-bagian ya pada Polytrichum. Kemudian kita zoom in dan kita lanjut. Kita akan mencatat hasil pengamatan pada tabel. Pada tabel identifikasi morfologi dan anatomi, di sini adalah gambar morfologi lumut ya, yang sudah tadi kalian lihat pada perbesaran dan juga pada praktikum yang ditampilkan mikroskop. Sini kalian bisa menggambar bagian-bagiannya, kemudian ditunjukkan bagiannya juga ya. Nah, kemudian kita lanjut ke tabel yang keduanya. Di tabel pengamatan ini kita disuruh menuliskan klasifikasi khususnya, kemudian ciri umum, ciri khusus, habitat, dan juga manfaat dari 3 kelas tersebut. Kita bisa klik lanjut. Nah, setelah kita mengisi tabel hasil pengamatan, kita masuk ke evaluasi ya, atau juga soal. Kita klik play. Di sini nomor 1, apakah bentuk gametofit pada tumbuhan lumut? Misalnya jawabannya itu C ya. Kita klik C, kemudian sel kelamin jantan pada lumut dihasilkan oleh misalnya antheridium atau archegonium ya. Nah, kita bisa pilih ya. Sampai nomor terakhir, misalnya namanya Antero. Nah, di sini sudah muncul skornya 70. Kita kembali ke home. Setelah itu kita lihat bagian profil ya. Kita klik bagian profil. Ini dia bagian profilnya. Thank you for watching. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.